Alhamdulillah. Kalau WA ini dijawab, berarti ini pertama kali pertanyaan saya terjawab selama ikut kajian. Pertanyaan saya, tolong jelaskan bagaimana pembagian gaji saya kepada istri saya yang sebagai ibu rumah tangga. Apakah diserahkan semuanya untuk istri saya kelola atau saya gaji istri saya dan tetap saya kelola kebutuhan keluarga? Jazakallahu khair. Jawabannya, kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri. Ini di antara kewajiban suami. Nafkah, sandang, pangan, papan, disediakan tempat tinggal, ya, diberi makan, ya. Pokoknya istri sudah gemuk berarti sudah cukup. Kemudian dikasih pakaian, pakaian yang wajar sebagaimana tetangga-tetangganya, sebagaimana wanita di daerahnya, ya, ada pakaian, jangan pakaian satu saja. Ada pakaian kalau pertemuan ada, mungkin pakaian ketemuan keluarga ada, ya, yang wajar sesuai dengan kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi." Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, makanya hendaknya dia berinfak dengan kelapangan harta. Jangan pelit-pelit sama istri. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlik, alladhi a'zamu ajran alladhi anfaqtu ala ahlik." Sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu, untuk keluargamu, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, yang paling besar pahalanya adalah untuk keluargamu. Karena kepada keluarga hukumnya wajib. Oleh karena jangan pelit-pelit terhadap istri. Ya. Tapi kalau tidak punya, apa boleh buat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfaklah sesuai dengan kemampuannya. Istri pun harus mengerti. Yang penting kalau kita sudah kasih nafkah, tidak wajib kita menggaji istri, enggak. Tapi kalau kita mau kasih hadiah, silakan. Ya. Jangan istri mengatakan, wajib gaji saya tiap bulan sekian. Enggak ada dalilnya. Engkau ratu di rumah, tapi tidak terima gaji. Tidak harus terima, tidak ada gaji. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, itu yang penting. Ya, kalau dia ingin bersedekah, bilang sama suami, "Mas, saya juga ingin bersedekah. Mas, saya ingin juga membantu keluarga." Ya, suami yang baik akan memberikan, membantu istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya misalnya. Tapi kalau gaji bulanan, maka ini tidak ada dalilnya. Nah, apakah seorang suami menyerahkan seluruh uangnya kepada istri, dikelola istrinya? Ya, lihat-lihat. Ingat ya, sebagian wanita soleha, cerdas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita letakkan uang kita kepada dia, benar-benar dia olah. Bahkan dia memberikan kepada keluarga kita, memberikan kepada ibu kita, memberikan kepada adik-adik kita, kepada kakak kita. Kalau seperti ini tidak apa-apa, kasih uang sama dia seluruhnya. Tapi sebagian wanita bahlul ya. Jadi kalau kita kasih duit, dia simpan duit itu tersebut. Ya, kita mau kasih sama ibu kita, ditahan sama dia. Sehingga dia ngajari kita pelit sama keluarga kita. Itu repot kalau seperti itu. Kalau kita minta duit sama istri kita, ngajuin proposal supaya dikasih duitnya, uang kita. Sayang, kasih dong ibu saya. Berapa? Ya 2 juta lah sayang. Oh, kebanyakan mas. Ibu cuma makan tempe, 200.000 aja. Akhirnya 200.000. Jadi yang ngajari kita pelit sama keluarga kita, terkadang istri kita. Tapi kalau istri kita ternyata kita tahu dia mengolah harta dengan baik, mengajari kita tidak boros, tapi tidak juga mengajari kita pelit, mengajari kita perhatian sama keluarga kita, maka kasih aja daripada kita pusing-pusing. Kasih istri kita untuk ngatur. Jadi lihat situasi dan kondisi. Ya. Tergantung bagaimana model istri kita. Subhanallah, teman-teman saya, ini ibu-ibu bergembira lah. Ya. Teman-teman saya di Arab sana, tidak ada yang kasih uang sama istrinya. Semua mereka yang pegang, pokoknya kasih makan aja. Akhirnya apa? Mereka mudah poligami. Kita di Indonesia banyak orang-orang yang semua gajinya kasih istrinya. Ya, gaji suaminya kasih ke istri-istri yang pegang ya. Gimana mau poligami? Maksud saya, ibu-ibu bersyukur punya suami orang Indonesia ya. Yang enggak tahu itu saking baiknya atau saking bodohnya saya enggak tahu. Yang penting uangnya semua dikasih ke istrinya. Saya bilang itu enggak apa-apa, yang penting istrinya soleha, bertakwa kepada Allah, bisa mengatur keuangan. Kalau begitu enggak apa-apa. Kita yang justru ingin cari punya istri seperti ini. Tapi kalau ternyata istri susah mengajarin kita pelit, jangan kasih dia pegang uang. Ya, jangan kasih pegang uang sama dia, ya, karena dia akan mengajarkan kita keburukan. Jadi
tidak harus menggaji istri, tapi harus penuhi keperluannya. Jangan pelit-pelit sama istri. Kalau ada keperluannya kita berikan, ada hadiah kita berikan kepada istri kita, dia adalah istri kita, teman tidur kita, teman curhat kita, yang ngurus anak-anak kita. Kalau kita sakit dia yang rawat, teman dekat kita. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa sahibi bil jambi. Kata Allah, berbuat baiklah kepada as-sahibi bil jambi. Di antara tafsiran para ulama, berbuat baiklah kepada istrimu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang juga yang lupa untuk berbuat baik kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab.